Makan tidak beraturan, makan sehari sekali. Kalau masih lapar suruh makan kotoran anjing. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar semua teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja. Oke, kali ini saya ada sebuah berita, yaitu mengisahkan tentang pekerja rumah tangga, yang mana kejadian ini bukan berarti kejadian di Singapura, di Hong Kong, ataupun di Taiwan ya. Yang mana kejadian ini yaitu kejadian di negara sendiri, yaitu di Indonesia ya. Ada salah satu PRT yang bekerja di sebuah majikan, dan otomatis tentu dia bekerja di salah satu majikan orang Cina ya, yang berada di Indonesia. Kejadiannya seperti ini. Jadi mbak ini bekerja di salah satu majikan, dan kebetulan di situ mbaknya ini mungkin anak baru atau gimana. Justru di situ mbak ini satu kali melakukan kesalahan, dia akan seolah-olah diberi pelajaran yang sangat menyakitkan. Contoh kejadiannya, mbak ini dijatah makan hanya satu hari itu cuma satu kali. Dan apabila mbak ini merasa lapar atau mungkin otomatis makan satu kali kan nggak cukup ya. Dan apabila kurang makan, mbak ini justru disuruh makan kotoran hewan. Coba, apabila mbak ini masih merasa lapar karena makan satu kali satu hari, mbak ini disuruh makan kotoran hewan apabila dia merasa lapar. Dan bukan itu saja, mbaknya ini sampai disuruh tidurnya dengan hewan tersebut. Otomatis di sini perlakuan yang sangat-sangat tidak baik ya teman-teman. Jadi di sini bisa menjadi pembelajaran untuk teman-teman yang bekerja di luar negeri, khususnya di Taiwan ya. Biasanya banyak sekali teman-teman yang mengeluh baru saja bekerja, mungkin akungnya rewel, ataupun mungkin amanya itu sedikit rewel atau gimana, sudah pengen pindah. Padahal di situ kerjanya enak, nyantai, cuman mungkin amanya rewel. Dan baru saja mungkin ada majikan sedikit agak nyuruh ini itu sudah komplain ya. Katanya nggak betah, pengen pulang. Kalian belum tahu ya, gimana kalau kerja di negara sendiri, di Indonesia nih, di Jakarta. Mbak PRT ini sampai makan, dijatah makan cuma satu hari satu kali. Dan apabila mbak ini masih merasa lapar, disuruh makan kotoran hewan tersebut. Dan bukan hanya itu saja, mbaknya ini disuruh tidur dengan hewannya tersebut, yaitu anjing ya. Kalian dapat bayangkan, apabila kalian lapar, dijatah makan cuma satu kali satu hari, dan disuruh makan kotoran hewan tersebut, kalian mau bilang apa? Masih mau mengeluh kerja di Taiwan, nah, cuman karena amanya itu mungkin rewel atau mungkin biasanya berisik ngomong sendiri. Kalian masih mengeluh seperti itu. Dan kejadian ini bukan hanya karena di situ pembantunya tuh yang saya dengar itu lebih dari satu ya. Dan hampir semua pekerjanya di situ itu mengalami hal yang sama. Dan karena mbaknya itu tidak tahan, akhirnya mbak itu melarikan diri dari rumah tersebut dan melaporkan ke pihak yang berwajib. Dan alhamdulillah selepas itu, selepas kejadian, majikan tersebut langsung ditangkap. Dan setelah disidang, terbukti bersalah dan akhirnya dipenjarakan selama 4 tahun. Jadi di sini intinya untuk teman-teman yang bekerja khususnya yang di Taiwan, biasanya sedikit neneknya rewel, komplain, pengen pindah. Biasanya sedikit mungkin majikannya suruh nyuruh ini itu, katanya itu bukan pekerjaan saya, pengen pindah. Kalian tuh harus mikir ya, bekerja seperti itu tuh sudah lumrah karena kita emang kalaupun tanda tangan kontrak hanya menjaga ama ya. Masa kita cuma bekerja hanya itu saja? Kalian belum tahu gimana kalau bekerja di Indonesia sendiri, di tempat kalian sendiri di Jakarta. Kerjanya itu begitu sangat susah, kerjanya itu sampai disuruh-suruh, sampai dipaksa. Dan makan saja sampai dijatah cuma satu hari cuma satu kali. Dan apabila kalian lapar disuruh makan kotoran hewannya tersebut. Dan di sini kalian harus berpikir ya, kalau seumpama kalian masih komplain, masih pengen pindah apabila kerja di majikan yang rewel dan kalian dipulangin, coba kalian melamar pekerjaan di Jakarta tuh. Banyak sekali para pekerja-pekerja Pak RT yang disiksa majikannya. Jadi di sini intinya untuk teman-teman yang bekerja di mana saja ya, kalau memang mendapat perlakuan yang tidak selayaknya bisa melaporkan. Dan khususnya untuk mbak-mbak TKW yang bekerja di Taiwan, kalian jangan sedikit-sedikit mengeluh, sedikit-sedikit pengen pindah. Kalian belum ngerasain ya gimana bekerja di negara sendiri, khususnya di Jakarta di Pak RT, yaitu Cina, yaitu pemajikannya orang Cina. Kalian akan merasa takut dan akan merasa tidak akan betah lagi ya apabila bekerja di negara sendiri. Jadi di sini intinya untuk teman-teman supaya dalam video ini bisa menjadi pembelajaran khususnya bagi teman-teman yang selalu mengeluh ya, sedikit saja majikan rewel pengen pindah, sedikit kerja berat dikit pengen pindah.
kalian harus bayangin kalau seumpama menjadi seperti mbak tersebut, harus tidur dengan hewannya tersebut dan juga harus makan kotorannya juga. Coba kalian bisa bayangin nggak? Nah, jadi di sini saya menghimbau kepada teman-teman dimanapun bekerja, yang penting kalau emang keadaan kita nyaman dan kita bisa mampu, kita harus terima apapun pekerjaan kita ya. Jadi untuk semua teman-teman, semangat terus dan ciao.